Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah meringankan langkah kita menuju ke masjid yang penuh dengan barokah ini dalam rangka untuk menjalankan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan agar kita mendapatkan pertolongan dan syafaatnya di hari kiamat nanti. Di waktu yang singkat ini, saya berpesan kepada saya pribadi khususnya dan juga kepada antum pada umumnya agar kita mengokohkan kaki kita, menguatkan kaki kita, jiwa kita, hati kita di atas tauhid dan di atas sunnah rasulnya. Berhati-hatilah dari kesyirikan-kesyirikan maupun amalan-amalan bid'ah agar kita tidak menyesal di akhirat nanti, sebagaimana yang telah Allah Azza wa Jalla kabarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastarikhuna fiha ya rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadzakkara fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Yang artinya wahum, dan mereka orang-orang yang tergelincir dalam kesyirikan-kesyirikan, orang-orang yang tergelincir di dalam amalan-amalan bid'ah yang mereka yakini itu merupakan amalan ibadah. Mereka telah terbuai dengan tipuan-tipuan syaitan, tipuan-tipuan iblis yang telah menghias-hiasi satu amalan yang hakikatnya syirik seakan-akan menjadi sebuah ibadah, yang hakikatnya bid'ah seakan-akan itu adalah sunnah, yang akhirnya mereka menyesal di akhirat nanti, sebagaimana tadi Allah Azza wa Jalla berfirman, wahum, dan mereka ini yastarikhuna fiha, berteriak-teriak di dalam neraka, ya Rabbana, wahai Rabb kami, akhrijna na'mal salihan, keluarkan kami dari sini, na'mal salihan, kami akan beramal soleh. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang diazab dalam neraka ini dulu tak pernah beramal soleh? Tidak demikian. Mereka dulu waktu di dunia telah mengamalkan yang mereka yakini sebagai ibadah. Mereka telah beramal sesuai dengan pemahaman mereka. Mereka meyakini amalan itu bisa mendekatkan diri kepada Allah.
Namun ternyata amalan itu adalah amalan kesyirikan, jauh dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yakini amalan di dunia dulu adalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah, syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Ternyata itu adalah hiasan-hiasan syaitan. Ternyata amalan itu adalah amalan yang bid'ah, sehingga sampai di sana dia baru menyesal. Sehingga mereka mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, akhrijna, keluarkan kami dari sini, na'mal salihan, kami akan mengamalkan amal saleh, ghairal ladzi kunna na'mal, yang bukan amalan yang dulu pernah kami lakukan. Amalan yang bukan kami lakukan dahulu, menunjukkan bahwasanya amalan yang dulu diamalkan sewaktu di dunia ternyata bukan amal saleh, karena hakikatnya adalah amalan kesyirikan, hakikatnya adalah amalan bid'ah. Maka berhati-hatilah ikhwani fiddin, saudaraku sekalian, dari amalan-amalan yang seperti ini. Mari kita merapatkan kaki bersama dengan orang-orang yang menegakkan tauhid di atas muka bumi ini. Mari kita merapatkan kaki, merapatkan jiwa ini bersama dengan orang-orang yang menegakkan sunnah di muka bumi ini, agar kita tidak tertipu. Agar kita tidak tertipu. Ingatlah bahwasanya tujuan kita adalah akhirat, bukan di dunia ini. Ingat penyesalan yang Allah kabarkan dalam ayat ini. Ketika mereka dimasukkan ke dalam api neraka, disiksa badan-badan mereka, mohon ampun kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkara fihi man tadzakkar. Bukankah telah kupanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla mereka di akhirat nanti. Sudah pedih, sakit badan mereka, hati mereka pun pedih ketika dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalam nu'ammirkum, bukankah telah aku panjangkan umur kalian di masa yang cukup di dunia ini? Ma yatadzakkara fihi, yang bisa digunakan untuk berpikir di dunia ini. Man yatadzakkar, bagi orang-orang yang mau berpikir. Dalam beragama ini bukan ta'assub, bukan ikut-ikutan. Dalam beragama ini, dalam beramal, beribadah, maka berpikirlah, apakah ini amalan yang Allah perintahkan? Apakah amalan ini adalah amalan yang Rasulullah ajarkan? Butuh itu semuanya agar kita tidak tertipu dengan amalan-amalan palsu yang selalu dibisik-bisikan oleh iblis dan syaitan. Mereka ingin mengajak mencari teman sebanyak-banyaknya masuk ke dalam neraka jahanam. Ingat, kita telah dipanjangkan umur kita oleh Allah Azza wa Jalla. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, kita telah dipanjangkan umur kita oleh Allah Azza wa Jalla selama 60 tahun. Sebagian ulama mengatakan 40 tahun. Sebagian ulama mengatakan 18 tahun. Sebagian ulama mengatakan akil balik. Maka yang sekarang ini masih masa anak-anak, ingatlah, kalau seandainya Allah tentukan dia sampai akil balik saja, berarti tidak lama lagi. Tidak lama lagi dia akan merasakan kehidupan di dunia ini. Yang sekarang ini kita menginjak remaja, ketika umurnya telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla 18 tahun, sadarlah tidak lama lagi. Yang sekarang ini menginjak dewasa, jika Allah tentukan umur kita adalah 40 tahun, berarti sudah tidak lama lagi. Yang sekarang ini kita sudah tua, ketika Allah tentukan umur kita sekitar 60 tahun, berarti sudah tidak lama lagi. Waktu demi waktu, detik demi detik, untuk apa? Apa
pikirkan, kenapa masih juga bergelimang dalam kesyirikan dan kebid'ahan? Kenapa tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai peringatan Allah di akhirat nanti baru menyadarkan seseorang dari amalan yang palsu, sehingga tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya lagi ketika dia berteriak-teriak, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Rabb, keluarkan kami dari sini, kami akan mengamalkan amalan-amalan soleh yang bukan amalan yang dulu pernah aku lakukan. Tidak ada manfaatnya lagi, justru malah dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bukankah telah aku panjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir? Bagi orang-orang yang berpikir, wajah aku munadzir, dan bukankah telah datang memberi peringatan buat kalian? Peringatan demi peringatan sudah selalu disampaikan. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan, An-Nadhir, memberi peringatan di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk kita ikuti, untuk kita taati. Maka barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan amalkan, yang tidak diperintahkan tinggalkan. Tinggalkan. Itulah yang kokoh untuk berdiri di barisan orang-orang yang menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun perkataan orang-orang nantinya, jangan hiraukan, karena yang bisa menyelamatkan seseorang itu adalah mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulnya, mentauhidkan Allah dan mengikuti serta menegakkan syariat-syariatnya. Justru orang-orang, berhati-hatilah dari orang-orang yang akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Kemudian sebagian mufassirin mengatakan yang dimaksud dengan An-Nadhir adalah uban-uban yang telah bermunculan di atas kepala kita ini, menunjukkan bahwasanya waktu yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita itu cukup panjang. Dari semenjak kita bisa berpikir, dari akil balik sampai rambut kita putih, sampai umur kita 60 tahun bahkan lebih, masih juga bergelimang dalam kesyirikan, masih juga bergelimang dalam kebid'ahan. Apakah tidak dipakai untuk berpikir ini? Makanya Allah Azza wa Jalla mengingatkan dengan menghinakannya tatkala disiksa dalam api neraka. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkara fihi man tadzakkar. Bukankah telah aku panjangkan umurmu dengan masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir. Maka dari itu ikhwani fiddin, para hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita segera memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibukakan pintu hidayah untuk memahami tauhid yang benar, untuk memahami tauhid yang lurus. Dibukakan pintu hati kita ini hidayah untuk menerima sunnah-sunnah Rasulnya, syariat-syariat Rasulnya. Berdoa kepada Allah agar hati kita dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk ringan meninggalkan amalan-amalan yang sudah mengakar kuat, yang diyakini itu adalah amalan syariat, tapi ternyata itu adalah syirik dan bid'ah di dalam masyarakat kita ini. Karena dengan itulah yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Ingat, kita tinggal menunggu waktu. Kita tinggal menunggu waktu. Apalagi yang ingin dikejar?
akil balik 18 tahun, 40 tahun, 60 tahun, tidak lama lagi. Berapapun umur kita sekarang, semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan terlambat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.